Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Fani Yuni Asita dengan NIM 230512141104 dari kelas 2023 C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian kesesuaian. Nah, eh, di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuh pembahasan, yaitu yang pertama, pengujian kesesuaian. Apa sih pengujian kesesuaian itu? Yang kedua, yaitu apa saja jenis pengujian kesesuaian itu? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan dari pengujian kesesuaian itu? Serta bagaimana sih prosesnya? Yang keempat, yaitu apa, kapan dan bagaimana dilakukan pengujiannya. Yang kelima, apa saja keuntungan dan kekurangan dari pengujian kesesuaian. Dan yang keenam, pandangan kritis tentang pengujian kesesuaian sendiri. Dan yang terakhir, yaitu pengujian kesesuaian untuk sistem seluler dan kasus penggunaannya, atau contoh bagan penggunaannya. Nah, di sini pada slide pertama yaitu pengertian dari pengujian kesesuaian. Pengujian kesesuaian adalah teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menyatakan bahwa sistem perangkat lunak itu mematuhi standar dan peraturan. Nah, sebagaimana ditentukan oleh IEEE W3C atau ETSI dengan tujuan untuk menentukan bagaimana sistem itu diuji memenuhi persyaratan individual dengan standar tertentu. Nah, di pengujian kesesuaian sendiri ini juga memiliki aspek teknis yang mencakup tentang yang pertama yaitu performance. Performance ini bagaimana tampilan sistem itu dapat diterima oleh penggunanya. Yang kedua yaitu fungsi. Nah, bagaimana sistem ini itu berfungsi yang dapat membantu organisasi, kekokohan atau kekuatan. Nah, sistem ini memiliki kekokohan atau kekuatan sendiri untuk memperlancar, membantu kegiatan organisasi agar supaya tidak mengalami bug ataupun error. Terus yang kedua yaitu interoperabilitas. Yang kedua yaitu perilaku sistem. Dan yang slide selanjutnya yaitu tentang jenis pengujian. Nah, di pengujian kesesuaian ini terdapat beberapa jenis pengujian yang bersifat logis ataupun fisik dan meliputi jenis pengujian berikut, yaitu pertama, pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan ini jenis pengujian untuk memastikan bahwa sistem informasi telah dikembangkan dan dioperasikan sesuai dengan kebijakan internal standar industri, serta sesuai dengan kebijakan internal standar industri, serta peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu pengujian beban. Ada pengujian beban dalam pengujian kesesuaian ini. Nah, pengujian beban ini adalah proses pengujian perangkat lunak non-fungsional di mana kinerja aplikasi perangkat lunak itu diuji di bawah beban tertentu yang diharapkan. Proses ini menentukan bagaimana aplikasi perangkat lunak itu berlaku saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Dan yang kedua yaitu pengujian tegangan. Pengujian tegangan ini adalah jenis pengujian perangkat lunak yang memverifikasi stabilitas dan keandalan aplikasi perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu pengujian volume. Pengujian volume ini dilakukan untuk menganalisis kinerja sistem dengan meningkatkan volume data dalam basis data sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang pentingnya pengujian kesesuaian dalam pengujian sebuah sistem. Nah, yang pertama yaitu untuk memeriksa pemenuhan persyaratan sistem. Nah, di sini digunakan apakah sistem ini memenuhi syarat sesuai yang ditentukan apa belum. Yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah dokumentasi sistem itu sudah lengkap dan diperlukan. Ini tujuan untuk memastikan bahwa semua aspek teknis dan fungsional sistem telah didokumentasikan secara lengkap, akurat, dan sesuai standar.
Dan yang ketiga, yaitu untuk memeriksa pengembangan desain dan evaluasi sistem sesuai spesifikasi. Nah, ini eh, dalam proses verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa sistem itu dibangun dengan benar dan sesuai kebutuhan pengguna. Dan untuk slide selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu eh, apa perlu kita uji atau bagaimana pengujian kesesuaian itu perlu digunakan. Yang pertama yaitu standar yang digunakan dalam penerapannya. Acuan umum dalam merancang, membangun, dan menguji sistem informasi agar sesuai dengan praktik terbaik dan regulasi. Standar ini membantu menjamin kualitas, keamanan, keandalan, serta kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna dan hukum yang berlaku. Yang kedua, yaitu panggilan sistem yang ingin dikembangkan. Nah, fungsi utama atau fitur inti dari sistem yang sedang dikembangkan. Ini berhubungan dengan end user sendiri. Nah, yang ketiga, yaitu lingkup spesifikasi. Batasan dan cakupan sistem. Fitur apa saja yang termasuk in scope dan yang tidak out of scope. Yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama. Yang selanjutnya yaitu tujuannya spesifikasi. Untuk menyatakan alasan dan manfaat dari pengembangan sistem serta harapan fungsional dan non-fungsional. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kapan dan bagaimana melakukan pengujian kesesuaian ini. Dilakukannya pengujian kesesuaian ini. Nah, yang pertama, eh, ketika kita perlu memeriksa konsistensi keseluruhan sistem, kelengkapan dan kebenaran sehubung dengan spesifikasi kebutuhan pada saat itu, pengujian kesesuaian dilakukan. Pada saat itu, pengujian kesesuaian dilakukan. Nah, yang kedua itu ada beberapa metode dalam pengujian sistem ini ada beberapa metodologi untuk menjalankannya yang tidak jauh berbeda dengan tahapan siklus hidup pengembangan itu sendiri seperti yang pertama yaitu menganalisis spesifikasi kebutuhan persiapan. Yang kedua, mempersiapkan rencana tes, mempersiapkan kasus uji dan tujuannya, membuat dokumentasi untuk desain pengujian yang telah disiapkan. Yang selanjutnya yaitu kita itu perlu memfokuskan pada beberapa aspek tambahan dari spesifikasi seperti subtest yang umumnya terdiri dari profil, di mana adalah bagian spesifikasi yang mencakup fungsionalitas sistem untuk memenuhi persyaratan dan dedikasi untuk kelompok pengguna tertentu. Yang kedua yaitu tingkat subtes spesifikasi yang bersarang di mana level 1 itu menunjukkan spesifikasi dasar dan level 2 menunjukkan kumpulan standar dan spesifikasinya. Menunjukkan level level 2 menunjukkan level 1 plus fungsi tambahan atau baru. Dan yang terakhir yaitu modul adalah kumpulan standar dan spesifikasi yang berkorelasi yang signifikan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana proses pengujian kesesuaian itu dilakukan. Nah, proses pengujian kesesuaian atau proses pengujian kepatuhan diperlukan untuk memastikan efisiensi kinerja dan menghindari resiko di masa mendatang tentunya. Nah, untuk aplikasi perangkat lunak, pengujian kesesuaian yang efektif itu mencakup proses langkah demi langkah berikut seperti yang pertama yaitu kita menganalisis standar dan spesifikasinya, kedua memilih alat pengujian dan rangkaian pengujiannya, ketiga merancang prosedur yang digunakan dalam pengujian, memberikan validasi yang diperlukan, dan yang terakhir menyesuaikan kebijakan dan sertifikasi pengujian yang relevan. Next. Next, pembahasan selanjutnya yaitu tentang keuntungan dan kelemahan dari pengujian kesesuaian. Yang pertama yaitu keuntungan dari pengujian kesesuaian, yaitu menjamin penerapan spesifikasi yang tepat, menjamin portabilitas dan interoperabilitas. Ketiga, memberikan pemanfaatan standar yang tepat. Keempat, yaitu memungkinkan untuk memastikan
bahwa antarmuka dan fungsi itu berfungsi seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu membantu kami untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang harus disesuaikan dengan yang tidak harus disesuaikan seperti sintaksi dan semantik. Dan yang kedua yaitu kekurangan pengujian kesesuaian. Yang per, ada lima, ada lim, ada 4 kekurangan dari pengujian kesesuaian. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengujian kesesuaian secara efisien, perlu mengidentifikasi kelas sistem yang perlu diuji bersama dengan metodologi yang sesuai. Kedua yaitu mengkategorikan spesifikasi ke dalam profil, level, dan modul. Ketiga yaitu mendefinisikan nilai sebelumnya. Keempat merancang esensi, opsi, dan pendekatan untuk menjalankan proses pengujian dengan sukses. Selanjutnya yaitu pandangan kritis terhadap pengujian kesesuaian. Pengujian kesesuaian itu memiliki area yang terbatas yang memerlukan perhatian dan pengetahuan ekstra agar penerapannya itu berhasil. Yang pertama yaitu metodologi pengujian yang paling sesuai. Kedua, pemilihan alat pengujian yang akan mengotomatisasi proses pengujian. Ketiga, pemahaman yang jelas tentang pengujian. Kesesuaian yang hanya menunjukkan ketidaksesuaian, bukan kesesuaian. Keempat, merancang dan melaksanakan program pengujian kesesuaian. Kelima, yaitu mendefinisikan seberapa formal hal itu harus dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu menerapkan kebijakan dan regulasi. Dan yang terakhir, yaitu pengujian kesesuaian untuk sistem seluler. Sama seperti pengujian perangkat lunak lainnya, pengujian kesesuaian juga dapat dilakukan dalam mobile system. Setelah sistem itu dirakit, sistem diperiksa kegunaannya sebelum diterapkan melalui uji kesesuaian menurut jenis-jenis jaringan. Menurut jenis jaringan seperti GSM atau CDMA, pengujian dilakukan untuk mencapai kesesuaian dan interoperabilitas. Tes ini mungkin termasuk yaitu pengujian protokol, keamanan atau pengujian keamanan, pengujian kartu SIM, pengujian frekuensi radio, RAF, RV, RF, tes audio, dan juga tes penyerapan khusus. Dan yang selanjutnya yaitu contoh diagram kasus penggunaan. Nah, diagram kasus penggunaan berikut menunjukkan bagaimana kesesuaian itu dilakukan untuk sistem seluler yang diterapkan. Nah, yang pertama yaitu ada validasi kata sandi, di mana pengguna atau kami melakukan memasukkan password untuk SIM, memvalidasi password, dan menyetujui akses sendiri. Yang kedua yaitu melakukan panggilan. After melakukan pencarian untuk menemukan kontak yang tersimpan di dalam SIM card. Selanjutnya yaitu membuat telepon dan yang ditelepon itu melakukan penelponan kembali atau callback. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kami tentang pengujian kesesuaian yaitu pengujian kesesuaian atau pengujian tipe adalah metode formal untuk memastikan sistem itu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Jenis pengujian itu mencakup stres, beban, volume, dan kepatuhan, serta penting untuk menjamin standar dan interoperabilitas. Meski mirip, pengujian kesesuaian ini berbeda dengan pengujian kepatuhan. Ini juga menerapkan pada sistem seluler untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas. Sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.